Yuk kita lihat dalam Lukas 6 ayat 37 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ada banyak orang generasi sekarang yang berkata begini, lu jangan ngakimin orang loh, jangan ngakimin pendeta itu, jangan ngakimin siapapun lah. Tapi Alkitab berbicara hal yang berbeda tentang penghakiman. Pertama, Alkitab berkata, kalau kamu mau menghakimi orang, pertama, kamu tidak boleh menghakimi dengan tujuan untuk menghukum. Dan kamu tidak boleh menghakimi seseorang hanya karena kamu juga tidak mau mengampuni orang itu. Kalau saudara melihat ada berita kejatuhan, pelanggaran moral, dan lain sebagainya yang terjadi di gereja, kita harus menguji penghakiman kita ini dasarnya apa. Kalau kita mau menghakimi orang dengan tujuan menghukum orang itu, biarin aja tuh, biarin udah. Biar kesiksa dia. Maka penghakiman saudara di mata Tuhan adalah perbuatan yang bersifat kejahatan. Kedua, kenapa kita menghakimi orang? Karena kita ada pahit sama orang itu. Kita gak suka sama pendeta itu. Kita tunggu dia jatuh. Nanti kalau udah jatuh baru udah gua hajar. Kita pernah punya selek sama orang ini. Jadi kita tunggu sampai orang ini buat salah. Waktu orang ini jatuh dalam dosa, habis lo sama gua. Penghakiman seperti ini di mata Tuhan juga kejahatan. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? So penghakiman kedua itu bumbunya penghinaan. Penghakiman yang dibumbui penghinaan atau nyinyir adalah kejahatan di mata Tuhan. Tuhan gak suka kita menghakimi dengan cara kayak gitu. Benar ya saudara ya? Jadi gak boleh itu. Saudara, kita gak boleh menghakimi siapapun di dunia ini. Dengan penghakiman yang bernada penghukuman dan penghakiman yang bernada penghinaan. Kalau pendetanya salah, kita bilang salah, nggak usah dihina. Karena itu kejahatan di mata Tuhan. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri ataukah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Penghakiman yang selanjutnya adalah ketika kita menghakimi orang dan berkata begini, udah gak usah pelayanan lagi nih orang gak pantas. Udah gak layak ini orang di mata Tuhan. Udah cerai dia, udah gak layak dia. Kamu siapa bilang dia gak layak pelayanan? Siapa kamu yang bilang dia gak pantas pelayanan? Itu urusan Tuhannya, bukan urusan kamu. Yang panggil dia bukan kamu, Tuhan. Benar ya saudara ya? So penghakiman jenis ini pun gak boleh kita buat. Ini penghakiman yang tidak benar di mata Tuhan. Lalu baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh mermenggah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Penghakiman selanjutnya adalah ketika Anda menghakimi di saat yang sama membandingkan diri orang itu dengan diri Anda. Gua mah gak begitu. Sorry ya, gua sama keluarga baik-baik aja. Sorry ya, gua gak pernah korupsi. Jadi saudara menghakimi orang lalu membandingkan orang itu dengan saudara. Itu pun Tuhan gak mau. Roma 2 ayat 1, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Alasannya kenapa? Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Kenapa bisa kita menghakimi orang lain dan menghakimi diri sendiri? Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal yang sama. Kalau ini kita semua tahu lah ya. Buat sama-sama berbuat, sama-sama menghakimi. Nah mereka yang dengan maksud baik ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka membela Injil. Katakan membela Injil. Bela Injil. Injilnya harus dibela. Dengan menyatakan kebenaran, kita membela Injil. Yesus nggak usah dibela. Injilnya harus dibela. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. So, Paulus sudah bilang dari jauh-jauh hari, akan ada selalu orang yang memberitakan Kristus dengan maksud palsu dan dengan maksud jujur. Dengan kepentingan diri sendiri dan dengan tujuan mulia. Akan selalu ada. Kamu gak boleh menghakimi dengan cara yang salah. Hakimi dengan cara yang benar. Hakimi dengan adil. Kalau enggak, hidupmu capek cuma ngehakimin orang terus.
Karena hamba Tuhan ngawur akan selalu ada. Pengerja ngawur akan selalu ada. Paulus sudah bilang kok. Tapi kalau kita terus-menerus menghakimi dengan cara yang salah, kita ikutan ngawur nanti. Kita nggak jadi hamba Tuhan kalau begitu. Terakhir, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil.